Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pengikisan tebing Sungai Batang Kambang semakin parah. Pengungsi gempa Mentawai terima bantuan sembako. Genta, seorang tukang parkir di lapangan futsal ini tak bisa berkutik ketika polisi menangkapnya di daerah Ulak Karang, pusat kota Padang, pada Sabtu malam pekan lalu. Dalam catatan polisi, Genta adalah pencuri yang menggasak sebuah tas di daerah Pondok 4 bulan lalu. Tas tersebut berisikan uang tunai 1,5 juta rupiah dan sebuah telepon genggam seri terbaru. Polisi mengetahui keberadaan pelaku setelah telepon genggam yang dicurinya digunakan sehari-hari. Dalam pemeriksaan, Genta mengaku tergiur menggunakan telepon genggam tersebut, namun baru dipakainya setelah berhasil membeli pengisi daya telepon itu beberapa hari lalu. Sedangkan uang tunai yang dicurinya digunakan untuk bersenang-senang. Jadi setelah kita menerima laporan dari korban yang bersangkutan berada di lokasi sebaran Eta Laksana, tas yang bersangkutan tertinggal di dalam mobil. Untuk tersangka kita amankan di daerah wilayah Kecamatan Padang Utara. Jadi yang bersangkutan sedang mengelola sebuah parkiran. Tim kita memantau dan melacak keberadaan yang bersangkutan setelah. Kini Genta masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin mengetahui sepak terjangnya. Pasalnya modus yang sama pernah terjadi beberapa kali. Alfi melaporkan dari Padang. Tim gabungan dari Satpol PP Padang, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata, dan SK4 mendatangi sejumlah tempat hiburan malam yang berada di 2 kecamatan, Kecamatan Padang Barat dan Padang Selatan. 2 daerah ini menjadi lokasi favorit bagi pemilik hiburan malam untuk berinvestasi. Selain memeriksa izin tempat hiburan, tim juga mengingatkan pemilik agar tak melewati jam operasional yang telah ditetapkan. Tim gabungan memeriksa semua dokumen perizinan. Rata-rata tempat hiburan malam yang diperiksa telah memiliki izin. Jadi OSS itu pelaku usaha. Untuk mengurus izin, mereka memasukkan persyaratan izin usaha mereka melalui aplikasi yang disediakan OSS. Nah, ketika persyaratan itu sudah dimasukkan dan lengkap, nanti akan keluar. Saat sekarang, pemerintah Kota Padang memberi kemudahan bagi pengusaha untuk berinvestasi. Mereka tak perlu datang ke kantor penanaman modal untuk mengurus perizinan. Cukup mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi khusus secara daring. Jika memenuhi syarat, maka hanya dalam waktu 3 hari, pemerintah Kota Padang telah menerbitkan izin usahanya. Alfi melaporkan dari Padang. Nagari Kambang Utara di Kecamatan Lengayang kerap terendam banjir. Akibatnya, tebing Sungai Batang Kambang mengalami pengikisan dan tidak dapat menahan debit air yang tinggi. Senin pekan lalu, Kampung Lubuk Sari, Kanagarian Kambang Utara direndam banjir dengan ketinggian air hampir 1 meter. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Batang Kambang. Selain itu, daratan yang ada di sepanjang aliran sungai juga terkikis akibat sungai yang meluap. Hanya dalam 1 tahun, 5 meter daratan berubah menjadi sungai. Pengaman tebing yang dibangun pada tahun lalu menjadi saksi pengikisan tebing sungai ini. Begitu juga dengan jembatan yang ada di nagari tersebut yang menjadi satu-satunya akses warga
dari Kampung Silawe ke pusat pemerintahan. Saat ini dalam keadaan mengkhawatirkan karena salah satu tiang penyangganya roboh diterjang arus air yang kuat. Jadi kami berharap kepada pemerintahan, kabupaten, provinsi maupun pusat agar dapat menyikapi bagaimana solusi yang terbaik. Karena disebabkan apabila terputus jembatan ini dapat merugikan masyarakat banyak, khusus di Kampung Akad ini. Gara-gara mungkin penyebabnya tebing di pinggir kali mungkin terlalu rendah daripada muka sungai mungkin. Dampak yang diakibatkan setelah runtuhnya pengembangan tebing ini, yang pertama mudahnya sungai Bantang Abang ini meluap sehingga mengakibatkan banjir yang merendami yang pertama permukiman masyarakat, yang kedua fasilitas umum seperti lokasi, rumah sekolah, dan lahan pertanian yang berada di sekitar lokasi banjir ini. Warga menuntut pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membangun penyangga jembatan yang baru. Sedangkan untuk mengurangi pengikisan air, warga juga menuntut pemerintah membangun batu baronjong di sepanjang aliran Sungai Batang Kambang. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Dengan menggunakan kapal cepat, Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai berangkat ke Kecamatan Siberut Barat Sabtu pekan silam. Perjalanan ditempuh saat gelombang laut tinggi. Sejumlah kebutuhan logistik seperti sembako dibawa serta. Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan langsung mendatangi pengungsian dan memberikan semangat kepada korban gempa. Akibat gempa magnitudo 6,4 sepekan lalu, sebagian besar warga masih trauma. Mereka khawatir gempa susulan bakal terjadi. Pasalnya, gempa tersebut bersumber di kawasan Mega Trust Mentawai yang mempunyai energi hingga lebih dari magnitudo 9. Yang sedang mengungsi karena takut trauma terjadinya gempa yang dimulai dari hari Senin. Sampai sekarang kami masih tetap mengungsi dan waspada kami. Kami sangat berterima kasih karena harapan kami kepada pemerintah ini. Dengan datangnya Pak Ucok kami sangat bahagia, sangat senang melihat bapak-bapak dari pemerintah di sini. Itu sudah membuat hati kami lega, kami senang. Ya, tetap waspada. Jadi jangan kita terpukau, fokus saja kita ke gempa, misalnya ada gempa susulan, akhirnya kita tidak bisa beraktivitas. Kalau tidak ada lagi gempa, tidak ada lagi susulan gempa yang kita rasakan, Bapak Ibu warga di sini silakan kembali ke rumah. Kemudian kalau masih ada warga kita yang khawatir nanti terjadi gempa pada malam hari, silakan kita naik ke bukit atau ke gunung. Karena kendala transportasi, distribusi bantuan bagi warga dilakukan secara bertahap dan direncanakan Minggu sore tuntas dibagikan. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.